Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena masih 4G, jadi delay-nya lama. Kita doakan semoga Indonesia dapat segera menerapkan 5G. Ya. Jadi kecepatan generasi kelima untuk mobile yang lebih baik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa ni'matillah syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Anak-anakku ya, ananda siswi SMA ITB. Ya. Rupanya tadi ada jeda atau sinyal putus gitu ya. Gimana? Apakah masih terdengar suaranya? Ini akan kita cek terus menerus gitu. Ya. Bercerita tentang tahun baru, ini tahun baru kita 1442. Semakin panjang tahunnya berarti kiamatnya semakin dekat kan begitu ya rumusnya. Karena waktu itu tidak akan bertambah tetapi terus berkurang. Ya, waktu itu tidak akan terus bertambah tapi berkurang. Wal as innal insana lafi usr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa maka sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tapi tidak untuk orang yang beramal soleh gitu ya. Jadi kalau orang mau beramal soleh itu, pepatah Arab mengatakan orang itu tidak mungkin dapat memberi kalau dia itu tidak punya apa-apa. Orang itu tidak akan dapat bersodakoh kalau dia nggak punya uang, kalau dia nggak punya harta. Orang itu tidak dapat memberikan ilmu, pengalaman kalau dia tidak punya apa-apa. Maka dengan kata lain, logikanya kalau kita ingin bersodakoh, memberikan kepada orang lain, maka kita harus punya dulu. Maka kita harus mendapatkannya terlebih dahulu. Teko yang kosong niscaya tidak akan dapat mengisi gelas yang kosong. Tapi teko yang berisi dapat mengisi gelas yang kosong. Itu quotes hari ini ya. Apa namanya? Quotes. Ya, artinya kalian harus pengalaman itu harus diperbanyak lagi. Kalau kalian ingin memberikan pengalaman buat adik tingkat, berarti kalian harus banyak belajar lagi. Kalau kalian pengen ngisi sesuatu, berarti kalian harus diisi dulu gitu. Jadi niscaya kalian mau jadi tutor pembina di adik-adik kalian kelas 10, yang kemarin mau ada ya. Saya pengen jadi tutor Ustadz untuk BPI-nya. Ya kalian harus ikut BPI dengan rajin. Kalian harus menyerap materi yang ada. Jadi seperti itu. Ya, kita akan lanjutkan pembahasannya, gitu ya. Hari ini kita akan melihat contoh-contoh penyelesaian pada program linier. Minggu kemarin sudah Ustadz jelaskan secara singkat keseluruhan materi, gitu ya. Pada intinya penyelesaiannya seperti pekan kemarin ya, kita bisa dilihat di ulasan yang kemarin, gitu ya. Dan juga Ustadz sudah kasih tugas pengumpulan pekan kemarin berupa mengerjakan nomor 3 soal, satu soal di halaman 58 untuk menyelesaikan permasalahan program ini. Hari ini kita akan lebih rigid lagi. Nanti diakhiri kegiatan ini Ustadz kasih kuisnya enak tinggal centang-centang, tapi ada juga yang harus menggunakan aplikasi GeoGebra yang harus di screenshot dan dimasukkan ke dalam mikroskop Word. Jangan khawatir, tutorialnya pun sudah Ustadz kasih di YouTube. Kalian bisa buka YouTube Ustadz di channel Sutri Wirawan. Jadi seperti itu. Ya, melanjutkan kegiatan yang ada, Ustadz akan screenshot, bukan screenshot ya, screen share. Ya, apakah sudah nampak buku matematika wajib berupa digital di kalian? Harap konfirmasi. Najib, Nisa, Fahmi? Oke, kelihatan? Jelas? Tidak ada suara berarti oke. Kalau ditanya mau nggak itu, diam aja berarti itu mau. Ini oke nggak? Kalau diam aja berarti oke.
Tapi sekarang harus konfirmasi. Karena apa? Diam itu bukan emas. Diam itu absolut, nggak jelas gitu. Jadi harus konfirmasi. Gimana Nisa? Ada terlihat tampilan dengan baik? Baik, Tat. Oke, sip, mantap. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini nih ya, fokus di sini ya. Yang Ustadz kasih warna-warna ini ya. Ini. Sistem pertidaksamaan. Jangan lupa yang namanya sistem pertidaksamaan itu, kalau persamaan itu dia sama dengan ya, sama dengan. Kalau ini sama dengan. Apakah pertidaksamaan? Ingat, dia ada yang kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Itu adalah pertidaksamaan. Linear dua variabel, pasti dia punya dua variabel, bisa variabel x dan variabel y, ya, bisa a dan b, ya, bisa apa aja pokoknya. Yang penting ada dua variabel, atau cuma satu aja tapi temennya dua, itu juga dua. Kita ambil yang terbanyak, begitu ya. Oke, kita hapus. Saya akan jelaskan satu persatu. Maunya enaknya kalian juga pegang bukunya, gitu ya. Ya, ini pengertiannya aja, definisinya aja. Jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu ya adalah sistem pertidaksamaan yang hanya melibatkan dua variabel yang setiap variabelnya berderajat 1 gitu. Jadi ini jelas ya. Dua variabel itu ada variabel x dan y misalnya gitu. Tapi nggak boleh x kuadrat atau y kuadrat. Dia pangkatnya itu 1. Kalau pangkat 1 itu tidak ditulis, cukup xy atau itu a dan b gitu ya. Contohnya gimana sih? Misalkan 2x plus y lebih dari sama dengan atau lebih dari sama dengan lebih dari 4. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bisa dipahami sampai sini? Ini contoh-contohnya aja. Bisa ya? Oke, mantap. Enaknya gitu nih kalau anak udah tingkat lanjut itu, wah ini gampang. Nah, sekarang kita akan masuk ke contohnya. Nih, contoh 2.1 itu ada beberapa soal ini ya. Nah, misalkan gini, selidiki apakah gabungan pertidaksamaan ada dua ini ya. Pertidaksamaan linier berikut merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kita cek satu-satu. Sini A nih, nggak usah lihat penyelesaiannya ya, langsung aja nih ya. A ini benar nggak nih? Ada X, Y kurang dari sama denganan. Benar ya? Benar, kita kasih checklist. Benar. Ini benar. Kita checklist ya, ini benar. Terus yang ini lagi, X min Y lebih dari sama dengan min 2. Ada X, Y. Benar. Kalau dua-duanya benar, maka dia benar. Ya, maka dia benar. Yang A ini benar. Benar. Yang nomor B, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Benar ya? Benar. Karena dia cuma ada satu variabel, dua variabel dengan pangkatnya satu. Yang ini, min 2X plus Y lebih dari sama dengan min 2. Apa ini? Oke, ini juga benar. Ya. X ada Y, ini juga XY, jadi harus sama gitu. Kalau satunya XY, satunya BA atau AB, maka dia sama. Maka yang nomor B ini adalah checklist, dia benar. Nah, sekarang yang ini. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Oh, ini benar, Ustaz. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ini, Y lebih dari sama dengan 2. Ini satu variabel, Ustaz. Satu variabel. Kita lihat yang ini. X lebih dari sama dengan 0. Ini juga satu variabel, Ustaz. Nah, tapi kita lihat. Kalau variabel yang satu-satu ini ada di dalam linear dua variabel yang paling banyak, ya, maka dia juga boleh gitu loh. Maka dia boleh kalau ini ada di dalam sini, oke, dan X ini juga ada di dalam sini, maka boleh.
Maka penjelasannya yang C ini, kita lihat yang C ini, ya, merupakan pertidaksamaan dalam variabel X dan Y. Meskipun pertidaksamaan kedua dan ketiga masing-masing hanya memuat satu variabel, namun keduanya dapat dinyatakan dalam dua variabel dengan variabel tambahan mempunyai koefisien 0, yaitu 0x plus Y. Jadi sebenarnya dia itu 2 juga, boleh ditambahin 0. Dan X plus 0Y, kan sama, 0 dikali Y itu 0. Jadi begitu. Paham ya sampai sini ya? Maka kita ambil dia yang terbanyak ini gitu. Maka yang Y lebih dari sama dengan 2 walaupun dia cuma 1, X lebih dari sama dengan 0 dapat 1, dia boleh masuk ke dalam sini. Maka dia tetap ini linear 2 variabel. Maka ini kita checklist, ini juga termasuk linear 2 variabel. Perhatikan itu. Sekarang yang D. X plus 2Y lebih dari sama dengan 10. Oh, ini benar, San. Tapi yang ini, Y min Z lebih dari sama dengan 5. Oh, ini enggak. Ini sebenarnya linear 2 variabel, benar ini. Tetapi lihat. Ada di sini X sama Y. Di sini Y, ini ada Z. Z ini yang membuat dia berbeda gitu loh. Dia berbeda. Maka karena dia berbeda dengan yang ini, nggak ketemu ini kalau dicari. Yang satu pakai X, Y, yang satu pakai Y, Z. Nggak ketemu di dalam koordinat kartesius. Maka ini bukan pertidaksamaan linear 2 variabel. Sampai sini paham? Oke. Paham, Ustaz. Mantap. Oke ya. Clear all. Oke, sip. Sekarang kita mau lihat latihan 2.1. Kalau kalian lihat nanti setelah ini di Google Classroom ada langsung bisa dijawab nih. Ini iya atau bukan gitu. Nanti langsung dijawab ya bukan, nanti bisa dilihat nilai akhirnya. Oke. Ini sudah Ustaz masukkan ke Google Classroom, nanti dilihat ada kuisnya ini 2.1. Oke, nanti kalian cobain. Ini bukan gitu ya. Diperhatikan itu. Yang ini yang terutama itu yang C ya, yang poin C ini. Karena poin C ini kadang kita ambigu nih. Ini cuma satu variabel gitu kan. Yang ada X sama Y-nya. Tapi dia ada di unsur yang paling banyaknya, yaitu 2X plus 3Y. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel? Ini yang Ustadz jelaskan kemarin menggunakan grafik ya. Tapi ini kita langkah demi langkah harus kita lewati. Agar apa? Biar paham. Oke, bentar. Di sini. Nah, ini adalah contoh pertama. Contoh pertama dalam menyelesaikan ini. Nah, di contoh 2.2 ini, kalian disuruh menentukan himpunan penyelesaian atau daerah grafik penyelesaiannya di mana sih? Dari 2 pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya. Dari 3x plus y kurang dari sama dengan 9, 2x min 2 min 3x lebih dari sama dengan 6. Caranya gimana? Caranya masing-masing dari sini ya, yang ini itu dicarikan garisnya dulu. Untuk cari garis udah bisa ya, saya sudah pernah jelaskan dulu di kelas 1 ini. Caranya gimana? Ya diuji aja, diuji di sini nih. Nih, kalau untuk garis yang 3x plus y sama dengan 9, maka posisikan ini 0, x-nya ini 0 ya, 0. Dan kalau dia 0, x-nya berapa sih? Oh, x-nya 9, maka didapatkan 0,9. Nah, kalau y-nya ini 0, y-nya ini 0, berarti y-nya 0, berarti 3x sama dengan 9. Berarti x sama dengan 9 dibagi 3, 3. Maka didapatlah 0,9 di sini. Ya. Dan 3,9 di sini. Lalu 2 titik ini dicari garis lurus, didapatkan dua garis lurus, yaitu garis pertama dan garis kedua ini juga sama caranya, yaitu di 2x min 3y lebih dari sama dengan 6. Dia disama dengan 6 kan dulu, dicari titiknya di sini. Nah, tadinya ini belum ada arsir ini.
Gitu. Misalkan kita kasih aja nih, ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3, ya, ini daerah 4, gitu, daerah 4. Nah, di setiap daerah itu kita ambil satu titik koordinat kartesius, kita uji dimasukkan ke dua persamaan ini, gitu ya. Kita uji dan kita masukkan ke dalam dua persamaan ini. Pertama kita uji yang nomor 1. Misalkan kita ambil titik yang mana, Ustaz? Kita ambil titik yang mudah aja nih ya. Mudah bisa nih di sini nih. Di sini. Kita mudah nih di sini. Ini berapa? Ini kan 3, 4 berarti ini 5. Berarti di sini adalah 5,0 ya. Ya. X-nya 5, Y-nya 0 di situ. Nah, di sini yang di panah ungu ini itu 5,0. Masukkan ke dalam sini. X-nya 5, Y-nya 0. Berarti 3 dikali 5 ada 15. 15 kurang dari sama dengan 9. Oh, tidak. Salah. Kalau udah satu aja diuji salah gitu kan ya. Salah. Ini salah nih kalau yang dia pakai di sini. Ini salah. Maka udah nggak usah diuji lagi yang garis kedua atau persamaan kedua. Udah pasti salah kok. Gitu. Udah pasti salah. Nah, terus kita uji yang ke nomor 2. Nomor 2 diuji mana nih? Misalkan titik yang di sini nih. Sini. Misalnya ini 9, ini 10 nih. 10. 0,10 kan berarti di sini. 10 masukin Y-nya 10. Ininya 0, Y-nya 10. Udah pasti salah juga kan? Berarti udah, nggak usah diuji. Nah, uji. 2, 3, 4. Maka ketika diuji yang di bagian ketiga, misalkan di sini nih, titik di sini berapa nih? Nah, di sini titiknya berapa? Ini 3, 4, ini 5 nih. Berarti 0,5 di sini. Diuji. Nah, itu cara pengujian manual. Nah, Ustadz akan ajarkan kalian cara pengujian secara online gitu ya. Dengan apa? Dengan ini. Yang kita buka aplikasi namanya, ini masih dalam sini. Stop dulu. Oke. Nah, aplikasi apa namanya? GeoGebra kalkulator. Nah, oke. Saya clearkan dulu semuanya biar kelihatan enak. Clear drawing, oke. Ini sekaligus tutorial ya, tutorial kalian menggunakan. Nah, ini adalah ini tadi nih, tuh. Kita input aja satu nih. 3x plus y, ya, ini input di situ, kurang dari sama dengan, kita klik di sini nih, keyboardnya akan muncul persamaan-persamaan kurang dari 9. Nah, udah dapet nih. Satu arsiran dapat. Terus kita klik sembarang di sini, kita klik lagi input 2y min 3x lebih dari kita klik di sini lebih dari 6. Nah, tuh. Udah selesai. Yang mana daerah penyelesaiannya? Sama kan ya tadi ya? Ini yang mempunyai 2 arsiran tebal, maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Maka kalian tinggal screenshot di sini. Gimana saat screenshot? Screenshot itu mudah banget ya. Kalau di laptop kalian itu ada tuh. Print screenshot PRT SC SJS RQ, biasanya di dekat tombol-tombol power bagian pojok kanan atas. Gitu ya. Tinggal screenshot. Terus kita buka apa? Kalau Ustadz biasanya pakai ini, Microsoft Office Picture Manager. Kalau Paint juga bisa. Misalkan kita buka Paint ya, Paint. Maka dia akan kosong, tinggal apa? Klik kanan. Klik kanan sih, sorry. Paste klik. Nah, kan muncul dia. Tinggal kita sesuaikan aja ini. Sesuaikan atau kita crop di sini juga bisa. Cropnya mana? Dari sini aja ya cropnya ya. Misalkan cropnya itu dia kalau Paint itu emang agak susah. Paling mudah pakai yang ini, aplikasi yang ini. Kelihatan ya, Ustaz klik aplikasinya ini ya. Nah, di sini tadi ya. Yang mana tadi ini ya? Bukan. Oh, di sini belum di copy paste, di paste. Di paste dulu, klik kanan, paste.
maka dia akan nongol di sini. Ini nih, picture nomor 4 nih. Terus hafal ya nama-namanya ya. Klik 2 kali, edit picture, crop. Nah, tinggal di crop, digeser aja di atas nih. Ini geser lagi. Ini nisanya tutup aja nggak apa-apa. Bawahnya nih. Nah, habis itu di OK. Jadi deh bagus. Habis itu jangan lupa di save. Nah, udah save, nge-save dia. Di mana nge-save-nya? Opal nih ya, nge-save-nya di mana nih? Di screenshot ya, screenshot. Apa di mana? Di sini bukan? Oh, di screenshot. Di screenshot. Oh, di screenshot. Harus tahu nih, nge-save-nya di mana? Di sini, screenshot nomor 4. Nah, setelah itu buka MS Word. Nah, MS Word. Baru di sini insert atau langsung tarik aja dari sini, tarik taruh sini. Jadi, nah ini adalah penyelesaiannya. Gampang kan ya? Gampang. Oke, kita save aja, jangan lupa ya. Itu tadi penjelasan menggunakan GeoGebra secara singkat ya. Maka itu tuh penjelasannya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 2.3. Yang 2.3 ini gambarlah grafik dari tiap titik sudut ya. Dari tiap titik sudutnya. Himpunan penyelesaian dari sistem partitioning linear berikut. Nah, ini dia ada 3 nih. Ada 3 persamaan. Ada 3 persamaan. Yang pertama kita cari dulu nih. Cari dulu untuk yang ini. Untuk yang ini. Ini gimana sih nih? Ini. Nah, cari dia X-nya 0 berapa. Kalau ketika X-nya 0, X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Didapat nih Y-nya. Y-nya di 0, ininya 4. Ini dapat 0,4. Ketika Y-nya yang 0, X-nya berapa? X-nya masukin, Y-nya 0. Berarti 4. X sama dengan 12, X sama dengan 3. Dapatlah ini. Titik A sama B ini tadi. Lalu buat garis lurus. Kenapa garis lurus? Karena dia kurang dari sama dengan. Kalau garis yang putus-putus cukup kurang dari. Gitu ya. Terus X lebih dari 0. Jadi kalau kita mau ini kan, daerah penyelesaiannya, kalau X lebih dari 0, berarti ini nih. X lebih dari 0. Berarti X-nya nggak boleh negatif. Berarti ini nih, daerah penyelesaiannya. Untuk yang X lebih dari 0. Kalau yang Y lebih dari 1, gimana daerah penyelesaiannya saat ini? Di garis lurus, di Y sama dengan 1, ini garis lurus, ini Y. Ini daerah penyelesaiannya. Tergambar ya. Nah, di antara dua ini, yang pertama kita uji nih, yang ini nih. Kurang dari kan, kalau kurang dari berarti ke bawah. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sini. Gitu, yang saya panahin ini. Ya. Udah dikasih bintang lah, ini daerah bintang ini adalah yang penyelesaiannya. Ya, sini ya. Paham ya sampai situ ya? Ini untuk mencari gambar dari 3 persamaan. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu contoh yang lainnya nih. Contoh lainnya ini langkah-langkahnya. Nih, ini langkah-langkahnya. Seperti pada tunjukkan gambar 2.2, 2 garis batas kadang-kadang memotong di titik yang bukan merupakan titik sudut daerah. Agar kamu tahu titik perpotongan, manakah yang merupakan titik sudut daerah penyelesaian sistem, kamu harus berhati-hati ketika menggambar daerah penyelesaian tersebut dan tetap mengacu pada gambar di mana kamu temukan titik potongnya. Jadi gitu. Jadi nggak usah kalian kira-kira, tapi yang benarnya memang pakai kertas berpetak biar enaknya. Gitu. Jadi kalau ada 2 garis harus diuji semua nih. Daerah 1, 2, dan 3. Bisa jadi yang diarsir yang atas dan yang bawah, yang tengah kosong. Gitu. Bisa jadi. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita next. Ini cuma penjelasannya aja. Sekarang yang 2.4. Nah, tentukan daerah penyelesaian dari sistem partition linear berikut untuk X, Y elemen bilangan real. Yang pertama, untuk X plus Y kurang dari 6,
yang kedua X min Y lebih dari sama dengan 2. Gitu ya. Kita langsung cek gitu ya. Cek yang I, nama double I-nya kan kurang lebih dia sama nih. Nih, penyelesaiannya begini. Terlebih dahulu, tentukan daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Ini kita kalau pakai aplikasi GeoGebra tadi tinggal ketik aja tahu nih daerahnya. Oh, ini sama ini. Ketika digabungin yang A sama B gitu ya. A yang mana? A itu yang ini. Ya, ini A. Kalau tadi ditulisin ini A, yang ini B, ini yang B gitu ya. Kita penamaan sendiri aja gitu ya. Penamaan sendiri. Lalu ini yang A, ini yang B. Oh, daerah sini nih. Tinggal diceknya pakai aplikasi GeoGebra ya bisa. Gitu ya. Atau ceknya satu-satu nih di 0,0, 0,0. Ya. Oke, selanjutnya digabungin kedua gambar itu. Digabungin jadi begini. Ya. Oh, ini satu garis, satu garis. Oh, ini daerah penyelesaian di sini yang mendapatkan 2 arsiran double. Selanjutnya titik-titik potong. Titik potong itu yang di sini nih. Ini kita nggak tahu nih. Titik potongnya berapa? Karena ini harus tahu titik potongnya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tuh, jadi sudah digaris, dapat garisnya, tentukan titik potong ini. Caranya apa? Dengan cara eliminasi atau substitusi. Ini ya, pernah Ustaz ajarin ya. Oke. Caranya gimana? Eliminasi. Ya, eliminasi yang seperti halnya ini ya. Ini. Jadi yang ini X plus Y sama dengan 6. Dikasih sama dengan, nggak usah dikasih kurang dari atau sama dengan. Kalau untuk mencari titik potong, cukup pakai persamaan, bukan pertidaksamaan. Yang kedua, X min Y sama dengan min 2. Maka dicatatlah ini, eliminasi. Kenapa ditambah? Karena ini kita mau ngilangin Y-nya. Kalau dikurang, berarti yang hilang X-nya. Sama saja. Dapatlah 2X, X ditambah X, dan 6 ditambah min 2. Ini 4. X-nya dapat 2. Yang ini, kita cari, udah dapat nilai X, kita cari nilai Y-nya. Kita mau pakai salah satu ini, pakai yang ini nih dia nih. Mau pakai yang ini juga sama aja. X plus Y sama dengan 6. X-nya diganti 2. 2 ditambah Y sama dengan 6. 2 pindah ruas jadi negatif. Jadi Y sama dengan 6 dikurang 2, 4. Berarti dapatlah di ini, dua titik ini, ya, titik ini, yaitu 2,4 jadilah ini. Gitu. Ya. Jadi XY titik potongnya itu di situ 2,4. Nah, karena sudah dapat gitu ya titiknya, terus dengan cara yang sama dikerjakan untuk yang kedua nih, yang kedua juga sama. Itu yang kedua juga sama. Kita cek lagi yang kedua, ini dia persamaannya yang I double I yang ini ya, soal yang ini. Soal yang ini dikerjakan juga dengan yang sama. Didapatkan 2 garis, terus arsir, daerah penyelesaiannya, dicari titik potongnya. Titik potongnya dapat dia yang agak ribet nih ya, agak ribet. Serius ini ribet ini. Dia titik potong ini, titik potongnya didapat hasilnya ini nih. Yaitu ini, 1/3/7, 6/7. Berarti ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Kalau udah koma per kayak gini biasanya pakai rumus ABC. Mencarinya itu ya. X12 gitu ya, X12. Pakai rumus ABC yang B kuadrat min B kuadrat ditambah plus minus akar gitu. Ya, masih ingat kan ya? Lupa Ustaz, buka lagi berarti. Kalau nggak searching, googling rumus ABC untuk menentukan titik koordinat gitu ya. Titik koordinat. Atau pakai eliminasi juga masih bisa. Sebenarnya masih bisa ini. Oke, sekarang kita hapus. Kita hapus. ABC mah buat yang persamaan kuadrat ya. Ini mah nggak usah. Ini pakai ini aja nih, pakai eliminasi atau substitusi juga udah bisa ini. Oke ya. Nah yang B ada nih soal. Yang tadi itu cukup begini aja nih ya, cukup begini aja. Yang B suruh apa? Yang B, soal yang B, gambarlah grafik penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Ini ada banyak nih ya, ada banyak ini semua digambar. Saat gambarnya repot, Sat, enak pakai aplikasi GeoGebra silakan. Saat nggak ngelarang, gitu ya. Asal kalian gambar secara bagus gitu ya. Langsung screenshot boleh nggak Sat? Boleh.
Nah, apa sekarang nggak susah-susah amat gitu ya. Nah, didapatkan ini dia. Nah, langsung diketik aja di aplikasi GeoGebra gitu ya. Ketik dapat kayak gini. Gitu ya. Tapi kan nggak yang diarsir bukan yang ini. Kalau GeoGebra yang diarsir semua gitu. Nah, maksud Ustadz, coba kalian boleh ngambil dari GeoGebra, tapi nanti arsirnya dibagusin lah. Pakai Corel boleh, pakai Paint boleh, yang penting dibagusin. Enggak juga ya, penting bisa dulu menjalankannya. Dapatlah 3 ini jadi kayak gini. Oke, sip ya. Yang B, I, sekarang yang double I. Soal yang double I apa? Tentukan titik XY pada daerah himpunan penyelesaian XY bilangan cacah. Bilangan cacah. Titik XY. Titik XY itu apa? Ini nih. Bilangan cacah XY. Yaitu di sini. Gitu ya. Titik XY pada bilangan cacah. Ini nih. Maksudnya apa? Ini daerah penyelesaian yang ini, itu titiknya mana aja sih? Gitu. Oh ini. 0,0 ini daerah penyelesaiannya. Terus apa lagi? Terus ini 0,1 ya, di sini. Jadi kalau mau dikasih panah-panah gini, ini yang mana saat? Ini yang ini. Gitu kan? Ini 0,1 itu ini. Ini 0,2 yang ini. Ini 0,3 yang mana saat yang ini, yang di titik ini. 0,4 yang mana saat yang ini. Gitu ya. 1,0 yang mana saat? 1,0 berarti yang ini 1,0. Yang ini 1,1. Itu titik-titik itu yang kita tentukan. Itu adalah himpunan penyelesaian. 1,3 yang mana? 1,3 ini. Itu dulu ya. X-nya itu sorry. Kok Ustadz kebalik? Ini dari 0,3. 0,3 berarti ini. Hampir aja. 0,2 ini. Yang ini ya. 0 itu kan X-nya ya. Hampir salah. Kalian nggak ada yang ingetin sih. Nah gitu. Nah, habis itu Ustadz kasih warna yang lain untuk yang bawah. Misalkan 0,4 yang saat ini. 0,4. 1,0 yang ini. 1,1 yang ini. Yang di dalam arsir ya, yang di luar arsir tidak boleh. 1,3 yang ini 1,3. 2,0 berarti 2,0 yang ini. Kita kasih warna yang lain aja. 2,0 yang ini. Apakah perlu dipanah-panah gini? Nggak perlu. Yang ini terakhir. Oke, itu ya. Itu adalah menunjukkan tempatnya yang diarsir gitu, yang benernya gitu. Kalau nggak bener nggak diarsir nggak boleh. Misalkan titik yang ini kenapa nggak diarsir saat yang 4,0? Ya dia tidak di dalam himpunan penyelesaian, bukan yang di daerah arsiran. Maka dia tidak dimasukkan ke dalam titik-titik XY pada himpunan penyelesaiannya pada daerah himpunan penyelesaian. Begitulah bunyinya. Oke, sekarang kita cek yang B I triple. Tentukan nilai XY dan X dan Y merupakan titik yang diperoleh dari jawaban double I. Kemudian tentukan titik pembuatan nilai maksimum dan minimum. Nah ini yang penting. Belajar pembuatan nilai maksimum minimum. Oke, ya. Maksimum minimum. Sekarang kita lihat. Jadi dari daerah asal ini kita tentukan titik-titik XY-nya sebanyak ini, terus kita masukkan ke dalam tabel. Tabel ini ya kita buat sendiri, XY. Ini X plus Y, ini maksudnya apa? Ini untuk cari nilai maksimum dan minimum. Kita tambahin X sama Y-nya. Nah ketika 0 tambah 0 kan 0 gitu kan ya. Ini dapat nilai maksimumnya. Ini ada beberapa nih Ustaz, nilai maksimum. Nilai maksimumnya ada beberapa. Oke. Misalkan ini, nilai maksimumnya ada 4 saat 4. Kita kasih tanda merah aja yang maksimum 4. 4 saat maksimum. Oke, berarti 4 nilai maksimumnya. Minimumnya berapa saat minimumnya? Minimumnya berarti yang kecil. Apa ya? 0. Nggak ada lain. Dari tabel di atas dapat diketahui nilai maksimum adalah pada titik X ada 0 dan titik puncaknya 0.
minimum ya. Dan nilai maksimumnya ada X plus Y adalah 4 yang dicapai di kedua titik. Gitu. Fungsinya apa nanti? Dikala ini adalah mengetahui luasnya lahan parkir, maka ini nih uji titiknya itu. Harus semua Ustaz? Enggak. Nanti kita pakai titik ekstrim namanya. Kalau untuk uji yang kemarin tugas itu, titik parkir itu uji ekstrim itu ada titik sini. Ini uji ekstrim itu ada titik di sini. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Udah itu titik ekstrim. Yang lainnya nggak ngaruh. Pasti nggak ngaruh. Ya, apalagi yang ini. Ini nggak ngaruh. Ini untuk nilai cari titik parkir. Jadi gitu ya. Oke, ini Ustaz hapus. Oke, lanjut. Udah dapat nilai maksimum minimum. Apa yang terakhir yang keempat nih? 4 Romawi ini. Tentukan nilai 5x plus 3y dengan nilai x y merupakan titik yang diperoleh dari jawaban 2 yang I double I ini. Kemudian tentukan nilai pembuatan nilai maksimum dan nilai minimum. Ya udah tinggal dimasukin. Ini soal ini baru. Maksudnya ini dari mana saat ini persamaan yang dibuat sama dia. Nggak usah kita pusingin dari mana itu soalnya. Nih dimasukin aja nilainya. Nilainya tuh nih ya. Ini adalah 5x plus 3y. Dimasukin aja sini. Didapat nih nilai maksimum yang mana? Yang ini. 14. Oh, 14. Ada yang 15 ding ya. Ada yang lebih banyak lagi. 15. Yang minimum 0. Ya, jelas. Jawabnya gimana ini Ustaz? Jawabnya ada di sebelah nih. Ada di sebelah. Didapatkan katanya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai minimum dari 5x plus 3y adalah 0 dan dicapai titik maksimumnya di 15. Ya, di titik 3,0 gitu ya. Coba masih ingat Ustaz tadi bilang adalah titik ekstrim. Titik ekstrim itu di mana? Di mana tadi titik ekstrim? Di sini nih ya. Titik ekstrim itu ada di 4, di 0,4, di ini 3/2 dan 5/2 dan di sini 3,0. Pasti di antara ketiga ini yang merupakan titik atau nilai maksimumnya. Nggak percaya? Coba aja lihat. Kita lihat ya, apakah benar gitu ya. Lihat nih. 15 itu di 3,0 sini. Habis itu yang ini 3,2 5/2. Gimana nih? Oh, nggak ada di sini ya. Yang ini 4,0 ada di sini. 0,4 maksudnya ya. Ini 12, ini 15. Ya, yang terbesar apa 15? Maka benar, di antara 1 2 3 ini merupakan ada yang titik ekstrimnya merupakan nilai maksimumnya. Mau uji lagi sebenarnya yang di sini nih. Di sini berapa di sini? Tapi ini yang diminta adalah bilangan cacat. Kalau mau diuji juga boleh. Apa di mana di sini? 5x plus 3y. Oke, coba kita cek aja ya. Kalau di situ berarti itu yang nilai maksimumnya. 5x plus 3y. Nah, sama dengan kita masukkan 5 x-nya 3/2. 5 3/2 ditambah 3 5/2 sama dengan 5/2 dikali 3. Jadi 5 kali 3 15 bagi 2 7,5 ya. Ditambah 3 kali 5 berapa? 15 bagi 2 7,5. 7,5 ditambah 7,5 adalah 15. Sama dia. Titik ini dimasukkan ke sini. Itu sama dengan titik yang ini. Ini juga hasilnya 15. Ya. 15. Oke. Berarti kedua ini merupakan adalah titik maksimum dari persamaan yang ada. Ya, itu tadi adalah penjelasan Ustadz terkait dengan latihan titik 2.2, 2.3, 4 gitu ya.
dirasa cukup, ini ada soal latihan. Nanti dibuka di mana? Di Google Classroom, sudah Ustadz kasih di sana, latihan 2.2 sebagai kuis yang 2.2. Jadi hari ini ada dua tugas gitu ya. Kuis yang 1, yang 2.1 dan 2.2. Yang ini nanti bisa kalian langsung checklist gitu ya. Nah, ini persamaan yang mana nih gambarnya. Ngeceknya gimana saat pakai aplikasi GeoGebra, tinggal dimasukin X kurang dari sama dengan 4 dan lainnya. Udah ada semua itu. Tinggal kalian mau gerak apa enggak. Kalau yang ini juga sama. Yang ini tugasnya adalah kalian buat gambar. Pakai apa gambarnya? Nggak usah kalian gambar manual, tapi pakai aplikasi GeoGebra. Yang ini juga sama. Kalau yang ini kalian tentukan sistem perencanaan bilangan kartesius ini, suruh nentuin apa ininya. Rumusnya ini apa? Persamaan linear dua variabelnya apa ini? Harusnya nggak bisa Ustaz, kayak gini Ustaz. Pakai aplikasi GeoGebra. Jadi aplikasi GeoGebra itu di samping bisa menggambar menggunakan rumus, bisa juga menentukan rumus dengan gambar. Kalian gambar dulu di sana. Ada menu-menunya. Kalau kurang paham nanti tanya ke Ustaz. Nah ini, tentukan sistem persamaan yang memenuhi persamaan gambar berikutnya. Ini nih. Ini gimana Ustaz? Ini harus ada punya kemampuan membuat persamaan dengan 2 titik. Ini di SMP udah dikerjain ini. Yang dia itu kalau ada 2 titik ini, maka rumusnya itu apa? Rumusnya itu yang ini nih. Nah, saya kasih tahu nih ya, rumusnya itu yang dia itu y min apa x min gini aja, y min y1 gitu kan, per rumusnya itu y2 min y1, ya kan? Ini rumusnya itu loh. Sama dengan x min x1, yang bawahnya adalah x2 min x1. Ini adalah rumusnya. Ini catatnya ya, ini rumusnya saya kasih ini. Kalian ini enak bener, dikasih, rumusnya dikasih, cara ngajarnya dikasih. Nah, yang X1 yang mana Ustaz? Yang X1, itu ini. Nah, ini tentuin aja. Ditentukan kalau ini adalah 1, ini 2, titik 1, titik 2, maka ini adalah X1, ini Y1. Yang ini X2, yang ini yang satunya, ini yang yang tiganya adalah Y2 gitu. Maka tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ya. X1 ini ke sini ya. X1 lagi ke sini. Begitu X2-nya ke sini gitu. Y-nya kita Y2-nya ke sini, Y1 ke sini, Y1-nya ke sini. X sama Y ini persamaan yang mau kita cari. Nanti kan dapat 2 variabel. Nah, dapat nanti satu garis. Satu garis lurus gitu kan ya. Satu garis lurus dari sini. Ini nanti dapat garis lurus ini. Nah, garis lurus gini nanti biarin aja begini. Nanti kan dia saling bertemu gitu ya. Nanti dapat lagi garis gini gitu kan ya. Nanti dapat lagi garis begini. Oke, dapat lagi garis begini gitu. Dari persamaan yang ada. Dapat lagi garis begini. Nah, dicari oh ini rupanya daerah penyelesaiannya. Nanti bisa dapat pasti ini garis lurus semua, nggak ada putus-putus, dia kurang dari atau sama dengan. Itu aja. Kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan atau lebih dari sama dengan. Pasti dia dapatnya rumusnya kalau nggak ya X apa gitu kan ya, ini depannya 2X plus 3Y mungkin ya. Pasti dia lebih dari sama dengan berapa gitu ya. 0 biasanya. Atau kurang dari sama dengan berapa gitu. Cari aja yang mudahnya. Tergantung hasilnya nanti. Kurang dari sama dengan 2 apa gimana. Begitulah. Ini penyelesaian yang ini. Terus yang nomor 5, gambar grafik. Ini gampang ini, tinggal pakai aplikasi GeoGebra, gambar grafik. Tentukan titik XY himpunan penyelesaiannya berbilangan cacah seperti yang di soal yang contoh tadi. Tentukan nilai X plus Y dengan X dan ini merupakan titik yang diperoleh dari jawaban 2 yang B. Kemudian tentukan nilai maksimum minimum. Lalu tentukan nilai X min Y. Ini nilainya dicari, nggak usah bingung. Ini tinggal dimasukkan aja nilai X sama Y-nya.
Dan X-nya merupakan titik yang diperoleh dari jawaban nomor 2. Jadi ini yang bilangan cacah banyak tadi itu. Tentukan titik himpunan nilai maksimum dan minimumnya. Gitu. Mungkin cukup dari Ustadz. Ustadz akan akhiri semuanya gitu ya. Oke, jazakallah sudah bergabung di sini. Nanti hasil ini akan coba Ustadz upload di YouTube bagi yang teman-teman belum mengikuti dari awal atau yang nggak sama sekali bisa tonton ulang dan jangan lupa subscribe dan komen, like, and share. Kayak ini aja Ustadz, YouTube. Ya kan taruhnya di YouTube. Ya, kita cukupkan. Mana suaranya nih, Nak? Awab, Fahmi, Najib? Bisa? Jangan tidur ya? Oke, kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.